Halo, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Gandhi Fitriawan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi terapi bermain ya, atau biasa kita sebut dengan play terapi. Ya, langsung saja. Bermain merupakan hal yang penting bagi anak-anak jika diibaratkan bermain adalah bahasa dari anak-anak. Maka mainan-mainannya adalah kata-katanya, melainkan kegiatan bermain anak dapat bereksplorasi, mengekspresikan kehendaknya, mengungkapkan batin mereka, serta menguji berbagai situasi dan perilaku dalam sebuah lingkungan yang mendukung ya. Penerimaan yang positif serta tidak bersyarat mendorong anak agar merasa cukup aman untuk dapat bereksplorasi sesuai kehendaknya tanpa hambatan. Dalam kondisi bermain, anak akan mencoba peran yang berbeda, belajar melalui konflik yang terjadi antara pikiran dan emosinya, selalu ingin tahu dan mencoba mencari tahu seperti apa dunia ini. Anak juga dapat membentuk relasi dengan orang lain, dan melalui relasi ini anak akan belajar mengembangkan kepercayaan, harga diri, serta self-efficacy. Nah, kemudian selanjutnya adalah definisi terapi bermain. Terapi bermain adalah bentuk konseling atau psikoterapi yang menggunakan bermain untuk berkomunikasi dengan dan membantu orang, terutama anak-anak, untuk mencegah atau mengatasi tantangan psikososial. Hal ini diduga untuk membantu mereka ke arah yang lebih baik, pertumbuhan sosial, integrasi, dan pembangunan. Selain itu, terapi bermain dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menciptakan pengalaman hubungan intens antara terapis dan anak-anak atau anak muda yang media utama komunikasinya adalah bermain. Sedangkan APT (Association for Play Therapy) mendefinisikan terapi bermain sebagai penggunaan yang sistematis dari model teoritis untuk mendirikan sebuah proses interpersonal di mana terapis bermain terlatih menggunakan kekuasaan terapi bermain untuk membantu klien mencegah atau menyelesaikan kesulitan-kesulitan psikososial dan mencapai tumbuh kembang optimal. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terapi bermain adalah sebuah bentuk terapi yang membantu anak-anak atau orang yang masih muda untuk mengatasi permasalahan dalam hidupnya dengan menggunakan media bermain. Kemudian selanjutnya, konsep terapi bermain. Terapi permainan merupakan terapi kejiwaan, namun dalam pelaksanaannya faktor ekspresi gerak menjadi titik tumpuan bagi analisa terapeutik. Dengan medianya adalah bentuk-bentuk permainan yang dapat menimbulkan kesenangan, kenikmatan, dan tidak ada unsur paksaan, serta menimbulkan motivasi dalam diri sendiri yang bersifat spontanitas, sukarela, dan mempunyai pola atau aturan yang tidak mengikat ya. Kemudian terapi bermain adalah sebagai berikut. Maksudnya definisi dari terapi bermain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik penyembuhan terhadap anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan media berbagai macam bentuk permainan, baik tanpa maupun memakai alat yang tidak membahayakan dirinya, dan dapat dilaksanakan di alam terbuka sepanjang membantu program pembelajaran. Yang kedua, semua terapi bermain diterapkan berdasarkan ajaran dan pola kerja dari Sigmund Freud dengan titik tolaknya pada analisa kejiwaan sebagai alat untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan berbicara, rasa interest, kebenaran mengungkapkan perasaan diri. Yang ketiga, terapi bermain berkembang menjadi suatu terapi yang menitik beratkan pada gerak seseorang atau psikomotor performance dengan alatnya berbagai bentuk permainan. Bentuk permainan ini pun diharapkan dapat memacu anak yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan sehari-hari, misalkan kegiatan toilet training ya.
Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari terapi bermain. Apa sih tujuan dari terapi bermain? Adapun tujuan terapi bermain adalah untuk menunjang beberapa aspek di bawah ini, yaitu yang pertama adalah keterampilan mengurus diri sendiri atau self-help skill. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Kemampuan sensorik motorik kasar dan halus, penyesuaian diri terhadap lingkungannya, keterampilan diri bagi kesiapan kerja di masyarakat, meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan sosial emosional, meningkatkan dan mengembangkan percaya diri, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian, kemudian meningkatkan dan mengembangkan perasaan seni, kemudian memperbaiki penyimpangan perilaku. Yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan penginderaan. Nah, itu adalah beberapa definisi dari tujuan terapi bermain. Kemudian manfaat terapi bermain bagi anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak terjaga ketika berhadapan dengan prospek bermain. Mereka langsung terlibat dalam situasi sosial yang mengajarkan keterampilan saat mereka sedang bersenang-senang. Mereka yang akrab dengan unsur-unsur bermain seperti turn taking, aturan menjaga, menang kalah, dan kooperatif. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah sementara anak-anak secara aktif terlibat dengan proses bermain game, tantangan sosial dan emosional muncul saat mendidik atau krisis terjadi, sehingga memberikan pengalaman belajar bermakna dengan segera. Kemudian yang ketiga, terapi bermain anak-anak dengan menyediakan lingkungan yang aman untuk mempraktikkan keterampilan baru. Anak-anak merasa santai dan arus diskusi mudah dalam pengaturan ini. Yang keempat adalah mempunyai manfaat pengamatan klinis dapat dilakukan dan ditarik kesimpulan tentang anak-anak yang tidak meningkatkan penggunaan keterampilan prososial setelah pembelajaran ekstra dan pemanduan praktek. Adanya sindrom organik, permasalahan kesehatan mental, atau masalah perlindungan anak perlu diselidiki. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari terapi bermain. Kemudian, kemana sih sasaran terapi bermain itu? Jadi sasaran terapi bermain itu biasanya yang pertama anak gangguan mental dengan penyerta gangguan psikis, sosial, emosi, dan komunikasi. Sasaran pada mental, psikologi, sosial, emosional, dan komunikasinya. Kemudian yang kedua, anak berkesulitan belajar dengan gangguan penyerta psikologis, sosial, emosional, gerak kurang koordinasi, tremor, kelayuan, atau kaku. Kemudian sasaran berikutnya adalah anak gangguan perilaku atau emosi. Yang keempat, anak gangguan bahasa penyertanya psikis, sosial, emosional, dan ada kalanya terbelakang mental. Kemudian anak gangguan pendengaran penyertanya berbahasa atau bicara, psikis, sosial, emosional, dan terkadang mental. Anak gangguan penglihatan penyerta psikis dan sosial emosional, Kemudian anak gangguan fisik dan kesehatannya penyerta psikis, sosial, emosional, Kemudian sasaran berikutnya adalah anak cacat ganda yang mempunyai penyerta majemuk seperti sensorik, psikis, sosial, emosional, komunikasi, dan kadang penyimpangan perilaku. Yang terakhir adalah sasaran terakhir anak dengan kecerdasan luar biasa atau berbakat, efeknya psikologis dan sosial emosional. Itu adalah beberapa sasaran dengan terapis bermain, Kemudian syarat-syarat karakteristik kepribadian terapis bermain yang efektif adalah yang pertama, secara tulus tertarik pada dunia anak dan mampu mengembangkan hubungan yang hangat dan menyenangkan. Syarat kedua, penerimaan tanpa syarat terapis terhadap anak dan tidak
mengharapkan adanya hal yang lain pada anak. Syarat yang ketiga, terapis menciptakan rasa aman dan kebebasan di dalam hubungan dengan anak sehingga anak merasa bebas bereksplorasi dan mengekspresikan dirinya secara penuh. Kemudian syarat yang keempat adalah terapis selalu sensitif terhadap perasaan anak dan dengan hati-hati merefleksikan perasaan tersebut sehingga anak mengembangkan pengertian. Terapis percaya bahwa anak dapat bertanggung jawab dalam bertindak, menghargai dan membiarkan anak menunjukkan kemampuannya menyelesaikan masalah pribadi. Kemudian terapis percaya pengarahan diri anak, membiarkan anak memimpin di segala area hubungan dan tidak mengarahkan anak dalam bermain atau berbicara. Kemudian terapis menghargai peningkatan proses terapeutik yang alami dan tidak terburu-buru. Syarat yang terakhir adalah terapis membangun batasan terapeutik yang membantu anak menerima tanggung jawab dari hubungan personal yang tepat. Kemudian syarat untuk lingkungan terapi bermain. Yang pertama merupakan lingkungan yang kondusif dan cukup memadai untuk bermain. Kemudian yang kedua tidak selalu harus sepi, sesuaikan dengan terapi yang ingin kita lakukan. Setting di lingkungan yang ketiga adalah setting lingkungannya harus dipersiapkan secara matang agar tidak banyak distraktor yang mengganggu jalannya setting terapi. Itu adalah syarat dari segi lingkungan. Kemudian syarat dari segi alat dan tata cara permainan. Yang pertama, menyediakan peralatan bermain yang dibutuhkan, disesuaikan dengan terapi yang ingin dilakukan. Yang ketiga, menyusun tata cara permainan secara terperinci dan mudah disampaikan. Menyusun tata cara permainan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang ingin dicapai dari play terapi. Permainan yang berkaitan dengan sensor motorik, membedakan halus kasar dan menyusun bentuk. Permainan yang berguna bagi pengembangan kekuatan, mengangkat dan menaruh benda, bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya dengan tempo tertentu. Kemudian yang terakhir, permainan yang bersifat simbolis, roleplay dokter-dokteran, menjangkul di sawah dan sebagainya. Permainan yang berhubungan dengan kegiatan lomba, gobak sodor, Sunda Manda dan sebagainya, baik permainan tradisional maupun yang sudah dimodifikasi bentuk pertandingannya. Kemudian ada beberapa materi terapi bermain yang biasanya diterapkan, yaitu permainan dengan berbagai alat atau benda, misalkan pasir, tanah liat, bola, dan lain-lain. Kemudian permainan yang dengan berbagai bentuk gerakan seperti jongkok, berdiri, loncat, jalan, lari, merangkak maupun melempar. Kemudian biasanya dengan permainan berbagai macam ketepatan arah atau sasaran seperti kelereng, halma, catur, bola sodok, karambol, panahan, baseball, dan lain-lain. Kemudian permainan dengan memerlukan keberanian seperti meniti papan, loncatan, lari mundur. Selanjutnya seperti aktivitas kesenian, menari, menyanyi, melukis, deklamasi, drama, ataupun sandiwara. Itulah materi yang perlu saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini tentang terapi bermain. Jadi kesimpulannya, terapi bermain ini penting halnya kita lakukan menggunakan media bermain. Besar harapan saya materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jika memang bermanfaat mohon untuk di-share ke yang lainnya. Demikian, bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sampai ketemu di next video. Oke, bye bye.